Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ibu Nur akan menjelaskan pada kalian tentang materi tema 1, sub bab 1, pembelajaran 1. Tema 1 berjudul organ gerak hewan dan manusia. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah 1. Setelah mengamati alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Kedua, melalui bacaan teks organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks dengan benar. Pada pembelajaran 1 ini, kita akan membahas gerak pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup pasti bergerak, namun alat gerak setiap makhluk hidup berbeda-beda. Seperti pada tumbuhan, gerak yang dilakukan terbatas. Misalnya, bunga yang semula kuncup bergerak perlahan-lahan menjadi mekar. Tumbuhan tidak bergerak pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, gerak pada hewan. Berbeda dengan tumbuhan, gerak hewan tidak hanya gerakan bagian tubuhnya, tetapi dapat juga melakukan gerak berpindah tempat. Jadi, hewan memiliki kemampuan untuk melakukan dua macam gerakan, yaitu gerakan pada salah satu bagian tubuh dan gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya, gerak pada manusia. Sama seperti hewan, gerak pada manusia tidak hanya gerakan bagian tubuhnya saja, tetapi dapat juga melakukan gerak berpindah tempat. Gerak pada bagian tubuh misalnya gerak sewaktu mengangguk, menggeleng, gerakan tangan sewaktu makan, menari, membungkuk, dan kembali tegak. Sementara itu, gerakan berpindah tempat misalnya berjalan, melompat, merayap, dan berenang. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tematik. Tematik pertama yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar di subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan hewan berikut ini. Hewan pada umumnya bergerak dengan berbagai cara sesuai dengan habitat tempat tinggalnya. Sebagai contoh, ikan. Ikan bergerak dengan menggunakan siripnya dan ekornya. Siripnya ada sirip perut dan sirip dada serta sirip punggung. Kemudian, perhatikan lagi burung. Alat gerak burung adalah sayap. Sayap digunakan oleh burung untuk terbang di udara dengan kepakannya. Perhatikan gambar selanjutnya adalah gambar kera. Kera bergerak dengan tungkai atau kaki depan dan tungkai belakang. Ada lagi contoh yang lain, yaitu kucing. Kucing bergerak dengan menggunakan kakinya. Selanjutnya, kanguru. Kanguru juga bergerak melompat menggunakan kakinya. Sementara ular bergerak menggunakan perutnya. Dan lain-lain contohnya dapat kamu perhatikan hewan di sekitar rumahmu. Tujuan pembelajaran kita adalah 1. Melalui bacaan teks organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama dalam teks organ dengan benar. Kedua, setelah mengamati alat gerak, siswa dapat menjelaskan
alat gerak hewan dan manusia dengan benar. Alat gerak pada manusia dan hewan terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah otot. Ototlah yang aktif melakukan kerja sehingga keseluruhan organ gerak dapat bergerak. Contohnya alat gerak manusia berupa kaki yang tersusun dari otot dan tulang. Agar dapat bergerak, otot kaki aktif dengan cara mengerut atau kontraksi. Otot yang mengerut ukurannya menjadi lebih pendek sehingga menarik tulang. Tempat otot itu menempel atau melekat. Akibatnya tulang ikut bergerak. Yang kedua adalah alat gerak pasif atau tulang. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Tulang-tulang yang berhubung membentuk rangka berguna sebagai tempat melekatnya otot. Di dalam tubuh terdapat 206 tulang yang saling berhubungan membentuk rangka. Terdapat dua jenis tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan itu elastis, contohnya daun telinga dan hidung. Sementara tulang keras sifatnya padat dan keras, contohnya tulang paha, tulang lengan atas, dan tulang belakang. Baiklah anak-anak, tadi Bu Nur sudah menjelaskan tentang organ gerak manusia dan hewan. Materi selanjutnya adalah materi tentang ide pokok atau gagasan utama. Kalian mungkin ketika kalian kelas 4 sudah belajar tentang ide pokok. Ibu Nur berharap kalian sudah mengingat kembali materi ini. Ibu ulangi sekali lagi. Yang pertama, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar dari penulis. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Membacanya bisa 1-2 kali sampai kalian paham. Yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Kali ini Ibu akan memberikan contoh bagaimana cara mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Perhatikan paragraf berikut. Ibu akan bacakan organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, cara untuk menentukan ide pokok adalah membaca dengan seksama. Setelah kita baca paragraf ini, kalian lihat di mana kalimat utamanya. Setelah kita amati, kalimat utamanya ada di awal paragraf. Ketika kita sudah tahu kalimat utamanya, kita lihat inti dari kalimat utama tersebut. Kebetulan inti kalimatnya sama dengan kalimat utamanya, sehingga ide pokoknya berisi salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Semoga kalian bisa memahaminya dan setelah ini Ibu akan memberikan soal atau latihan bagaimana cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Demikian anak-anak penjelasan dari Ibu tentang materi alat gerak pada hewan dan manusia disertai dengan materi tentang ide pokok. Semoga kalian dapat memahami
materi yang Ibu sampaikan melalui media ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Lagi Ibu ucapkan banyak terima kasih karena kalian telah memperhatikan penjelasan dari Ibu. Agar kalian lebih paham lagi, kalian lihat rangkuman dari pelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kita tadi belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi gagasan pokok atau ide pokok serta pendukung dalam teks. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.